Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 yang hebat. Hari ini kita akan mempelajari materi statistik inferensial dengan pokok bahasan adalah distribusi peluang binomial atau lebih dikenal dengan distribusi binomial. Check it out. Distribusi peluang binomial atau yang lebih disingkat dengan distribusi binomial aja. Dari kata-kata binomial ada kata-kata bi. Bi itu artinya adalah dua. Maksudnya apa dua? Yaitu kemungkinan percobaan yang akan terjadi, yang mungkin muncul adalah hanya ada dua. Yaitu bisa aja benar salah, ya tidak, sukses gagal, pecah tidak pecah, rusak tidak rusak gitu ya. Jadi hanya cuman ada dua kemungkinan, nggak mungkin lebih dari dua. Makanya distribusi peluang binomial ini hanya menggunakan satu rumus. Ada satu rumus saja yang bisa kalian gunakan. Tapi syaratnya itu tadi, kejadiannya hanya kemungkinan ada dua ya. Bisa pecah tidak pecah, rusak tidak rusak, sukses gagal, ya tidak, benar salah gitu ya. Itu kalian gunakan rumus distribusi peluang binomial. Dengan syarat-syarat atau ciri-ciri distribusi peluang binomial itu yang pertama, yaitu percobaannya dilakukan sebanyak n kali. Percobaannya bisa lebih dari 5 percobaan. Bisa lebih dari 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya. Seperti yang kemarin kita bahas, misalkan sebuah koin diundi sebanyak 10 kali. 10 kali itu kan sangat banyak. Kalau kalian pakai cara di list, pakai ranting gitu kan, atau pakai distribusi Fibonacci atau apapun, itu kan angkanya sangat banyak gitu ya. Akan sangat-sangat banyak membuat rantingnya. Nah, lebih mudahnya menggunakan distribusi peluang binomial gitu. Contohnya ya, lebih mempermudah. Ciri yang berikutnya dari distribusi peluang binomial, peluangnya konstan untuk setiap percobaan. Jadi, peluang sukses itu disimbolkan dengan P dan peluang gagal disimbolkan dengan huruf Q. Ya. Nah, untuk Q-nya sendiri itu menggunakan rumus 1 dikurang P. Karena jumlah dari peluang itu adalah 1. Jadi, jumlah antara yang gagal dan berhasil itu pasti 1 ya. Makanya kalau yang diketahuinya P-nya itu udah diketahui, maka cari Q-nya tinggal kalian kurangin 1 dikurang P gitu ya. Ingat-ingat ya, untuk Q-nya itu rumusnya 1 dikurang Q. Nah, ciri yang berikutnya, hasil dari setiap percobaan mempunyai dua kemungkinan. Seperti yang tadi saya katakan, kemungkinannya bisa benar salah, iya tidak, gagal tidak gagal, pecah tidak pecah, rusak tidak rusak. Jadi tidak ada di tengah-tengah tuh antara gagal dan tidak gagal, berhasil atau gagal. Tengah-tengahnya kan nggak ada gitu. Jadi gunakan distribusi peluang binomial. Kita masuk ke rumus distribusi peluang binomial. Rumusnya adalah P dalam kurung X sama dengan X nih yang kemarin ya. Karena emang kan diminta peluang. Jadi P ya, P itu peluang. Nah, rumusnya dari sini nih. B buka kurung X.2 N, P tutup kurung. B itu dari kata-kata binomial ya. Jadi rumus dari binomial sama dengan ini, mulainya dari sini sih sebenarnya. Rumusnya C N X ini adalah kombinasi, rumus kombinasi, ingat-ingat ya. C kombinasi dari NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. N itu adalah banyaknya percobaan. Sedangkan X banyaknya kejadian yang sukses. Tapi bukan dalam arti sukses yang sukses gitu ya. Bukan sukses yang emang selalu sukses, nggak harus. Tapi atau lebih tepatnya, banyaknya kejadian yang ditanyakan dalam soal, dalam pertanyaan itu X-nya. Misalkan nih ya, saya membeli
10 bola lampu. 8 diantaranya rusak dan 2 tidak rusak. Maka peluang terambilnya yang 3 rusak berapa gitu, peluangnya berapa? Yang diminta kan banyaknya berapa peluang terambilnya 3 rusak. Peluang terambilnya 3 rusak. Nah, rusak itu kan bukan yang sukses begitu ya. Tapi karena yang ditanyakan banyaknya 3 yang rusak, peluangnya berapa? Maka X-nya itu adalah yang rusaknya, peluang yang rusaknya justru. Gitu ya. Jadi X-nya itu banyaknya kejadian sukses atau kejadian yang ditanyakan. Itu ya, ingat-ingat. Banyak X-nya itu banyaknya kejadian sukses atau kejadian yang banyaknya kejadian yang ditanyakan. Ingat-ingat ya. Sedangkan P ini adalah peluang yang suksesnya atau peluang kejadian yang ditanyakan. Kayak tadi, misalkan saya beli 10 bola lampu, 8 rusak, 2 baik, maka peluang terpilihnya 3 rusak adalah berapa peluangnya yang terambil 3 rusak. Nah, itu kan yang rusaknya tuh ya yang diminta. Itu maka peluang kejadian yang rusaknya justru P-nya itu adalah kejadian yang rusaknya gitu ya. Ingat-ingat. Jadi P ini adalah kejadian sukses atau peluang kejadian yang ditanyakan. Sedangkan Q-nya itu adalah peluang kejadian yang sebaliknya, peluang kejadian yang gagal atau yang peluang kejadian yang tidak ditanyakan. Atau dengan kata lain menggunakan rumus Q itu 1 dikurang P. Selalu ya, 1 dikurang P. Ingat-ingat, Q itu adalah 1 dikurang P. Pangkat N dikurang X. N-nya itu banyaknya percobaan, X-nya itu adalah banyaknya kejadian yang sukses atau banyaknya kejadian yang ditanyakan. Oke? Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 1. Sebanyak 5 siswa kelas 11 akan mengikuti AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, dan diperkirakan peluang kesuksesannya adalah 0,6. Hitunglah peluang 2 orang lulus. Hitunglah peluang 2 orang lulus. Berarti yang diharapkan adalah 2 orang lulus. Berapa peluangnya kalau 2 orang lulus gitu dari 5 siswa? Berarti yang terakhirnya itu peluang 2 orang lulus itu sebagai X-nya, ya kan? Karena yang diminta adalah 2 orang lulus gitu. Nah, kita masuk ke rumus binomial. Ini menggunakan binomial karena ada 2 kemungkinan, yaitu lulus dan tidak lulus. Berarti P buka kurung X sama dengan kita masuk ke rumusnya aja langsung, CNX gini kan, dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X gini ya. Nah, kita menentukan ininya dulu, menentukan NX-nya dulu. N-nya itu berapa? N-nya itu adalah banyaknya percobaan atau banyaknya orang. N-nya berarti adalah 5. Sedangkan X-nya itu tadi yang diminta atau yang banyaknya yang sukses. Yang diminta adalah peluang 2 orang lulus. Peluang 2 orang lulus berarti X adalah 2. Sedangkan P peluang yang sukses, karena kan yang diminta yang lulus ya, berarti yang sukses, maka P-nya adalah 0,6. Sedangkan Q-nya rumusnya 1 dikurang P, berarti 1 dikurang 0,6, hasilnya 0,4. Nah, ini kita masukin ke rumusnya, berarti C, N-nya 5, X-nya 2. Kombinasi 5 dari 2 dikali P-nya, P-nya tadi 0,6. P-nya kalian ubah ke pecahan biasa menjadi 6/10 atau disederhanakan menjadi 3/5. Bisa juga ya, biar gampang nanti ngitungnya. Sedangkan Q-nya kita masukin dulu P-nya. 3/5 pangkat 2. Sedangkan Q-nya 0,6 jadiin pecahan biasa jadi 4/10 atau sederhanain 2/5. Dikali 2/5 pangkat N-nya 5 dikurang 2. Tinggal kalian hitung, berarti 5 faktorial per
3 faktorial dikali 2 faktorial. Ini kan untuk yang kombinasinya dulu. Kita sederhanain dulu, kita langsung hitung. 5 faktorial bagi 3 faktorial. 5 faktorial itu dijabarin jadi 3 faktorial kali 4 kali 5. Gini. Nah, 3 faktorialnya kalian coret. Atas bawah habis. Sedangkan 2 faktorial 2 kali 1. Hasilnya 2. 4 bagi 2 dapatnya 2. Ini ya. Nah, sekarang yang sebelahnya. 3 per 5 pangkat 2. Dikurungin mereka berdua, atas bawah dikurungin, berarti yang kalian pangkatin itu adalah atas bawah. Jangan cuma atas doang, tapi atas bawah. Berarti 3 pangkat 2 9, 5 pangkat 2 2 5. Sedangkan yang satunya 2 per 5 pangkat 5 dikurang 2. 5 dikurang 2 itu adalah 3. Ya kan? Berarti atas bawah kalian pangkatin dengan 3. 2 pangkat 3 8, 5 pangkat 3 125. Gini ya, ada yang bisa dibagi lagi biar gampang. Ada nih 5 sama 125 boleh. 5 bagi 125 hasilnya 25. Sisanya tinggal 2 kali 9 kali 8. 2 kali 9 kali 8 adalah 144. Karena 72 kali 2 144. Kalau yang bawah 25 kali 25 adalah 625. Selesai. Berarti peluangnya adalah 144 per 625. Gitu. Mudah ya. Kita masuk contoh soal yang nomor 2. Dari 8 telur yang dibeli ibu, ternyata 20%-nya pecah. 20%-nya pecah. Tentukan yang diminta, nih ada 2 yang diminta. Yang A, peluang 3 telur pecah. Yang A, peluang 3 telur pecah. Berarti fokusnya di telur pecah. Berarti nanti P-nya adalah P-nya yang pecah dan X-nya juga yang pecah gitu ya. Karena yang diminta fokusnya peluang 3 telur pecah. Berarti X-nya nanti 3 ya, karena yang diminta itu adalah yang pecahnya. Yang B, paling banyak 2 telur pecah. Paling banyak 2 telur pecah. Ya, berarti paling banyak 2 telur pecah. Berarti bisa aja telur pecah 1 atau nggak ada yang pecah gitu ya. Jadi ntar ada 3 kemungkinan. Yang B ini agak banyak dikit kayak sebelumnya. Paling banyak berarti ntar dari 2 1 sama 0. Kalian jumlahin semua, itu yang B. Yang A kita bahas peluang 3 telur pecah. Yang A dulu ya. Yang A, peluang 3 telur pecah. Berarti kan patokannya 3 telur pecah. Rumusnya kita tulis dulu. Rumusnya kita tulis terlebih dahulu. Birunya habis. Mana ya? Ini aja ya. Berarti C NX PX Q N dikurang X. Ini kan N-nya tadi, N-nya itu adalah banyaknya telur, berarti kan banyaknya percobaan, berarti 8. Ibu membeli 8 telur. Kemudian X-nya yang dimintanya apa? Peluang 3 telur pecah. 3 telur pecah berarti X-nya 3. Sedangkan P-nya peluang yang pecah tadi kan udah diketahui tuh. Ternyata 20%-nya pecah. 20% berarti itu adalah peluangnya. Berarti adalah peluangnya 20% dijadiin desimal jadinya 0,2 ya kan, 20%. 0,2 berarti P-nya. Sedangkan Q-nya otomatis 1 dikurang P. 1 dikurang 0,2, 0,8. Gitu. Nah, tinggal kita masukin deh. Yang A itu kan peluang 3 telur pecah ya. Peluang 3 telur pecah. Berarti peluang 3 telur pecah. Berarti X-nya 3. C-nya, N-nya 8, X-nya 3, P-nya 0,2 dijadiin jadi 2/10 ya kan. Pangkat X-nya 3, Q-nya 0,8 berarti 8/10 pangkat 8 kurang 3. Ini kalau dihitung jadi 8 faktorial per 5 faktorial 3 faktorial. Kalau kalian jabarkan jadi 8 sama 5 coret, sisanya tinggal
6, 7, 8. 3 faktorial itu 3, 2, 1 1 nggak usah ditulis nggak apa-apa, 6 berarti 6 dicoret, tinggal 7 kali 8. Terus 2/10 itu jadi 1/5, ya kan? Kalian pecahkan, sederhanain nih jadi 1 ini 5, 1/5 pangkat 3 jadinya 1/1 pangkat 3 kan 1, 5 pangkat 3 125. 8/10 jadinya bagi 2 4, bagi 2 5, 4/5 pangkat 5. Kemudian 4 pangkat 5 berarti kan ya, 4 pangkat 5 itu adalah 1024 per 5 pangkat 5. Wah, ini kadang kalian harus pakai kalkulator ya. Adalah 3125. Nah, selesai, tinggal kalian kaliin semua. Boleh pakai kalkulator ya kalau di rumah ya. Cuma nanti kalau ulangan gitu masih nggak terlalu banyak-banyak angkanya ya, ribet juga bikinnya. Berarti hasilnya nih kalau dikaliin semua adalah 57344 per yang bawahnya 3125 kali 125, 390,625. Gini ya, kalau di desimalin boleh, berarti 57344 bagi 390,625. Hasilnya adalah 0,147. Nah, ini adalah peluang untuk 3 telur pecah gitu. Mudah. Oke. Yang B itu paling banyak 2 telur pecah. Berarti kemungkinannya adalah X0 ya kan ya, tambah X1 tambah X2. Nah, kayak gini, kalian jumlahin semua tuh. Rumusnya sama. C, N-nya 8, X-nya 0 ya, X-nya 0. Karena kan X-nya 0. Terus P-nya tadi tetap ya, P-nya tadi, yang tadi P-nya itu yang 20%. Berarti P-nya 0,2, Q-nya 0,8. Jadinya 0,2. Boleh lah ya pakai desimal juga nggak apa-apa lah ya, kan ngitungnya pakai kalkulator nggak apa-apa. 0,2 pangkatnya X-nya pangkat 0 dikali 0,8, N-nya berarti 8 dikurang 0 ditambah PX1 berarti C81, 0,2 pangkat 1 ya kan X1 kali 0,8 pangkat 8 kurang 1 ditambah nih yang berikutnya ditambah C82, sekarang X yang 2, terus 0,2 pangkat 2 kali 0,8 pangkat 8 dikurang 2. Kayak gini caranya. Nah, ini kalian hitung ya satu-satu ya, pekerjaan kalian, lanjutkan hitungannya. C80 bla bla bla, 0,2 pangkat 0 berapapun pangkat 0 adalah hasilnya 1. Jadi ntar di sini 1, 0,2 pangkat 0 1. Ini hitung, ini hitung semua terus jumlahin. Oke, itulah PR kalian. Bukan PR sih, lanjutin hitungannya. Dari 10 kali percobaan mengundi dengan sebuah koin. Nah, ini ada 10 kali percobaan nih sebuah koin. Berapa peluang sisi gambar muncul sebanyak 3 kali? Berapa peluang sisi gambar muncul sebanyak 3 kali? 10 kali percobaan koin itu kan sangat banyak. Kalau kalian pakai yang yang ranting itu akan panjang sekali dan bikin jelimet pusing. Nggak usah, jadi kita pakainya adalah rumus binomial aja, karena kan ini adalah sisi peluang untuk berhasil enggaknya gitu kan, jadinya sisi atau gambar gitu kan, peluang sukses atau tidaknya cuman 2 kemungkinan, makanya menggunakan pakai binomial. Binomial peluangnya berapa? Yang diminta adalah peluang sisi gambar muncul sebanyak 3 kali, berarti gambar yang muncul 3 gini kan, berarti X sama dengan 3.
kombinasi NX P pangkat X dikali Q pangkat N min X. N-nya itu apa? 10. N-nya itu berapa? 10. 10 itu dari 10 percobaan. Sedangkan X-nya yang diminta, X-nya berapa? 3. Apalagi yang diketahui, yang dicari? P-nya. Peluangnya, peluang muncul sisi gambar. Kalau satu koin nih berarti peluang munculnya sisi gambarnya cuman 1/2, ya kan, setengah. Kan kalau gambar doang berarti 1/2. 1 itu dari satu gambarnya, 2-nya itu dari ada 2 sisi. Sedangkan Q-nya 1 dikurang setengah sama dengan setengah juga. Ya, tinggal kita masukin. Berarti C, N-nya 10, X-nya 3, P-nya setengah, X-nya pangkat 3, Q-nya setengah, 10 kurang 3. Tinggal kita hitung. 10 faktorial per 7 faktorial kali 3 faktorial. Langsung aja kalian hitung. 7-nya coret, 10-nya berubah jadi 8, 9, 10. Ya kan? 3 faktorial itu 3, 2, 1. Kalau dikaliin 3 kali 2, 6. 3 coret aja nih sama 9. Berarti sisanya 3. 2 coret sama 8, sisanya 4. Jadi sisanya 4, 3, 10. Kemudian yang setengah pangkat 3 berarti 1/8. Setengah pangkat, ini kan setengah pangkat 7. Ini kan 10 kurang 3, 7. Nah, berarti setengah pangkat 7. Hasilnya adalah 1/2 pangkat 7. 2 pangkat 7 adalah 128. Nah, tinggal kalian hitung deh. 4 kali 3 kali 10, 120. 8 kali 128, 8 kali 100. Hasilnya 1024. Selesai deh. Kalau mau didesimalkan terserah kalian ya. Berarti 120 bagi 1024 adalah 0,16. Jadi peluangnya 120 per 1024 atau 0,16 gitu. Ini tadi bisa disederhanain nih kan ya. 4 sama 8 bagi 4 sisa 2. Ada lagi enggak? Bisa aja nih bagi 25 bagi 2 adalah 64. Nah gitu, tinggal kaliin deh. Atau ini kalau disederhanain jadinya 4 kali ini yang atas 15 ya, yang bawah jadinya 128. Ini kenapa nggak coret tadi dulu? Gitu deh, selesai. Sama aja sih itu caranya ya, mudah bukan?